Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Evolusi Necromancer Terkuat. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 12. Cerita dimulai. Terlihat tubuh Taimur yang terbaring di atas sebuah segel. Andreas mempersiapkan tubuh itu untuk dibangkitkan sebagai prajurit terkuatnya. Di samping itu, Andreas yang membaca sebuah buku Necromancer yang ia dapatkan dari pemberian Morne. Ia teringat sebuah skill kebangkitan yang ia dapatkan setelah dihajar habis-habisan oleh seorang skeleton. Ia bergumam, berkat trait yang aku dapatkan dari hadiah pencapaian, saat ini aku bisa mempelajari skill Necromancer dengan lebih cepat. Selain awakening, ia juga mendapatkan sebuah trait epic pencerahan. Semakin dalam ia merenung dan mencari sebuah jawaban, maka semakin besar peluangnya untuk memahami sebuah teori. Itu adalah trait yang mampu meningkatkan kecepatan dalam mempelajari sebuah skill dan juga pengetahuan. Karena aku sekarang sudah bisa memanggil Revenant, mungkin sudah saatnya aku mencoba membangkitkan Taimur. Seharusnya ini tidak akan menjadi masalah karena aku sudah berulang kali memeriksa potensi penyebab kegagalannya. Jadi aku akan memulai di saat ini juga. Terlihat Andreas yang berkonsentrasi penuh untuk membangkitkan Taimur melalui buku panduan yang ditulis langsung oleh Morne. Andreas berpikir, di saat aku awakening, aku telah bisa menggunakan dual core dengan sepenuhnya. Itu adalah kemampuan yang langka. Hanya ada beberapa orang yang mampu menggunakan dual core dengan sepenuhnya. Bahkan sekarang Nickel telah berevolusi. Jika aku menambahkan kekuatan Taimur ke dalam campuran itu, walaupun aku hanya seorang diri, mungkin saja aku bisa memiliki kekuatan yang setara dengan satu pasukan penuh. Dengan santainya, Andreas pun membacakan sebuah mantra untuk kebangkitan Taimur sang Raja Harimau. Terlihat beberapa notifikasi telah muncul. Di sana tertulis kalau nilai kemampuan yang dimiliki bahan pemanggilan telah melampaui kekuatan yang dimiliki summoner. Karena menyebabkan ketidakstabilan, maka efek tambahan telah diterapkan. Tidak perlu waktu yang lama bagi Andreas untuk membangkitkan Taimur sebagai prajurit terbarunya. Bahkan Taimur memiliki level yang sangat tinggi, dan ia salah satu mayat hidup yang bersifat legendaris sebagai mayat hidup petarung. Bukan hanya sebagai mayat hidup petarung legendari yang memiliki tier level 5, akan tetapi ia juga mendapatkan egonya yang ia rasakan semasa hidupnya. Setelah mendapatkan kebangkitan yang sempurna, Taimur pun mengaum dengan sangat keras yang menunjukkan kalau dia adalah seorang raja harimau yang terkuat. Mendengar auman Taimur yang memekakan telinganya, Andreas bergumam, dasar kucing sialan, untung saja aku telah memasang magic kedap suara untuk berjaga-jaga. Terlihat Taimur langsung berlutut ketika Andreas yang dengan tegasnya mengatakan kalau dia adalah tuannya yang harus ia patuhi di sepanjang waktu. Beberapa hari kemudian, di sebuah pegunungan bersalju yang ada di wilayah Marquess Vilbore, terlihat para murid dari Akademi Eledian telah berkumpul di kaki gunung bersalju itu. Sang master pun menjelaskan tentang ujian akhir semester yang akan mereka laksanakan. Ia mengatakan kalau tema dari ujian itu adalah untuk bertahan hidup dan juga mengumpulkan poin. Kalian semua akan menghabiskan waktu selama 72 jam dan kalian harus mengumpulkan semua poin yang tersembunyi di seluruh wilayah pegunungan bersalju ini. Dan juga gelang yang kalian gunakan adalah tempat penghitungan dan pengumpulan poin. Jadi mengambil gelang orang lain itu juga adalah hal yang mungkin bisa kalian lakukan.
Tetapi mohon diperhatikan ketika kalian dievakuasi. Jika kalian tidak bisa melanjutkan evaluasi atau gelang kalian telah rusak, hilang, ataupun telah direbut oleh peserta lain, maka secara otomatis kalian akan langsung tereliminasi. Mendengar penjelasan dari sang master, terlihat mereka sangatlah tegang karena ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Selain bertahan hidup, mereka juga harus mengumpulkan beberapa poin. Namun jika diperlukan, mereka akan mengalahkan satu sama lain. Beberapa saat kemudian, setelah 26 jam berlalu mencari poin di seluruh pegunungan itu, terlihat Andreas yang memanjat sebuah bebatuan terjal yang sangat tinggi. Sesampainya di atas tebing itu, ia berkata, daerah datar di atas tebing ini adalah tempat yang sangat strategis. Bukan hanya sebagai pertahanan, aku juga akan dengan mudah untuk menyerang siapapun yang masuk ke dalam jangkauanku. Tiba-tiba saja ia menyadari ada seseorang yang telah sampai lebih dulu di atas tebing itu. Perlahan Andreas pun menghampirinya dan ternyata orang itu adalah Din Alven. Dia telah menggunakan sihir area dan juga sihir penghalang secara bersama-sama. Mungkin saja dia telah mampu melindungi dirinya dari terjangan badai salju dan mencari jalan yang tepat. Tetapi sudah pasti dia telah menghabiskan mananya dengan begitu besar. Terlihat Din yang begitu kelelahan, ia langsung tersungkur di atas salju itu. Dan seketika itu juga penghalang yang ia gunakan telah terbuka. Melihat kesempatan itu, Andreas berpikir dia telah menghabiskan mana yang cukup banyak. Jadi jika aku mengambil gelangnya sekarang juga, maka aku akan bisa menyingkirkan saingan yang begitu kuat. Tetapi jika aku bisa mendapatkan dukungannya sebagai partner, maka aku pasti mendapatkan skor yang tinggi dengan begitu mudah. Tiba-tiba saja Din menyadari akan kehadiran seseorang dan ia pun langsung menggunakan magicnya untuk pertahanan diri. Namun dengan santainya Andreas berkata, sepertinya kau telah terlalu banyak menggunakan magicmu sehingga yang aku lihat kau begitu kelelahan. Aku tahu kalau magic sangatlah berguna, tetapi apabila kau menggunakannya secara sembarangan di lingkungan semacam ini, percayalah kau akan menyeret dirimu sendiri ke dalam sebuah masalah. Namun Din tidak menerima apa yang dikatakan oleh Andreas. Ia pun bersiap untuk menyerangnya. Sambil berteriak ia berkata, sudah pasti kau telah mengincar gelangku dengan dalih memberikan sebuah saran agar aku terkecoh. Kau pikir aku ini orang yang bodoh? Mungkin saja aku memang kelelahan, tetapi jika itu hanya melawan orang sepertimu, sudah pasti itu akan mudah. Akan tetapi belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, ia begitu panik dan terkejut karena magic yang ia gunakan langsung menghilang dari tangannya. Perlahan Andreas pun menghampirinya dan itu membuat Din semakin panik. Ia pun meminta kepada Andreas untuk tidak mendekatinya dan ia mengatakan kalau ia ingin berbicara, maka berbicaralah di tempat ia berdiri. Melihat reaksi Din, dengan kesalnya Andreas bergumam, dasar wanita brengsek, apakah dia sebenci ini kepadaku sampai-sampai ia tidak ingin aku mendekatinya. Terlihat Din begitu heran ketika Andreas yang mengajaknya sebagai partner untuk mengumpulkan poin bersama. Lalu Andreas mengatakan, kau sangat rentan diserang oleh seseorang apabila hanya seorang diri. Jadi untuk berjaga-jaga, bukankah lebih baik kalau ada seorang rekan yang bisa diandalkan? Mendengar penawaran Andreas, ia bergumam, memang benar yang ia katakan, membuat tim akan lebih aman dan efektif untuk bertahan hidup dan mengumpulkan poin. Tetapi aku tidak bisa percaya begitu saja kepadanya karena aku tahu dia adalah seorang penjahat. Melihat Din yang begitu panik memikirkan tentangnya, apakah ia berniat jahat dengan kepentingan tersembunyi ataukah memang benar-benar tulus mengajaknya berpartner, Andreas pun langsung mengambil sebatang coklat yang ada di dalam tasnya. Ia berkata, aku tidak tahu ada benda ini di dalam tasku dan aku tidak suka memakan coklat ini. Jadi apakah kau tahu yang harus aku lakukan?
Terlihat Din yang begitu bersemangat saat melihat sebuah coklat yang ditawarkan oleh Andreas. Ia berkata, "Aku akan berjuang bersamamu, tetapi kau jangan pernah salah paham. Aku setuju bukan karena coklat itu." Di tempat yang berbeda, terlihat sebuah pembantaian kepada para murid Eledian yang dilakukan oleh orc dan goblin. Sambil memperlihatkan sebuah gambar, goblin itu berkata, "Dasar kau bodoh, sudah berkali-kali aku bilang kalau target kita orang yang berambut hijau. Di cuaca yang seburuk ini, kita juga harus melakukan pekerjaan yang buruk. Tetapi mau bagaimana lagi, kita telah dibayar untuk melakukan hal itu. Bajingan itu memberikan kita pekerjaan yang merepotkan seperti ini." Tiba-tiba saja mereka terkejut ketika terdengar suara yang berkata, "Kalau kalian memiliki waktu untuk mengoceh, lebih baik kalian menggunakannya untuk mencari bajingan itu." Orang itu adalah Kitwell. Dengan tatapan mata yang tajam ia melanjutkan kata-katanya, "Karena hal inilah aku tidak ingin menggunakan monster bodoh seperti kalian sebagai bawahanku." Orc itu pun berkata, "Aku sudah melakukan sedikit penelitian tentang target yang sudah kau pinta. Tetapi apa alasannya kau mengirim kami hanya untuk menangkap seorang bocah sekolahan? Dan tidak hanya itu saja, kenapa kau juga langsung turun tangan? Apa istimewanya bocah itu?" Dengan nada yang tinggi, Kitwell mengatakan, "Kau tidak usah banyak tanya, jadi urus saja masalahmu sendiri. Pokoknya lakukanlah sesuai dengan perintah yang Tuan Jester berikan kepada kalian. Jadi sekarang pergilah dan bunuh orang yang sudah kita targetkan." Setelah kepergian mata Kitwell, goblin itu sangatlah kesal. "Dasar keparat, suasana hatiku menjadi semakin memburuk karena ucapannya. Kita akan pergi dan melacaknya lebih jauh lalu menyelesaikan masalah ini. Lagi pula aroma manusia yang ada di wilayah ini hanya berasal dari para murid dan pengawas saja. Jika kita membunuh satu persatu semua murid yang ada di sini, sudah pasti nantinya kita akan menemukan target kita. Selain itu, cepat atau lambat mereka semua akan menjadi musuh kita. Sebaiknya kita harus menggunakan kesempatan ini untuk membunuh mereka sebanyak-banyaknya." Di sisi yang lain, terlihat Kitwell yang begitu marah. Ia bergumam, "Dasar bodoh, kalian pikir aku berharap banyak kepada kalian? Aku hanya menjadikan kalian sebagai umpan untuk menarik perhatian mereka. Selain itu, kami telah memasang beberapa formasi peledak di atas gunung ini untuk menghancurkan mereka. Aku yakin kami pasti bisa mengubur orang itu yang telah ditargetkan oleh Tuan Jester." Beberapa saat kemudian, terlihat Andreas dan juga Din Alven telah berhasil menangkap dua orang peserta lainnya. Dari kerjasama yang mereka lakukan, mereka telah mendapatkan 6 buah gelang poin. Andreas berkata, "Berdasarkan keadaan mereka di saat ini, aku yakin kalau mereka adalah kelompok yang menduduki posisi atas." Sambil berjalan mengikutinya, Din bergumam, dari mana ia belajar cara melacak keberadaan seseorang dan menangkap mereka dengan mudahnya. Apalagi dia bisa bergerak gesit di jalan tebing yang sangat terjal ini. Dia tidak terlihat seperti seorang magic pada umumnya, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Karena rasa penasarannya, Din pun bertanya kepada Andreas, "Apa yang telah terjadi kepadamu? Padahal sejak dari dulu sikap dan kelakuanmu seperti seorang bajingan." Dengan santainya Andreas mengatakan, "Seperti biasanya, kau selalu saja blak-blakan mengucapkan hal itu kepadaku. Kalau aku tetap seperti dulu, maka aku akan kehilangan segalanya. Seperti yang sudah kau bilang, kalau tingkahku seperti seorang bajingan, aku tidak pernah sedikit pun menaruh perhatian kepada adikku meski dia adalah satu-satunya keluargaku yang tersisa. Di saat aku menyadari semua kesalahanku, aku mulai bertekad akan melakukan segalanya dengan lebih baik. Dan di perjalananku, aku pun mengetahui kalau aku sebenarnya memiliki sebuah bakat yang terpendam." Andreas pun meminta maaf kepadanya atas semua perbuatan buruk yang pernah ia lakukan di waktu dulu. Dengan wajah tersenyum, Din pun mengatakan, "Kita tidak perlu membicarakan masa lalu. Yang kita harus lakukan adalah mengincar posisi atas. Tetapi asal kau tahu, hanya ada satu pemenang di antara kita dan itu adalah aku."
Di sisi yang lain, sambil memperhatikan mereka berdua, Ivy bergumam, di kasus Balorik saja ia bahkan tidak mengedipkan matanya ketika membunuh seseorang. Memang benar kalau perilakunya seperti seorang bajingan, namun akhir-akhir ini sikapnya telah berubah jauh lebih baik. Bagaimana bisa orang yang sejak dari dulu bertahan hidup layaknya seperti orang yang bodoh bisa berubah seperti itu hanya karena perubahan sikap? Dasar bocah sialan, semakin aku memperhatikannya, maka dia semakin menarik. Beberapa saat kemudian, terlihat Andreas dan Dean Alven yang berlari dengan sangat cepat. Mereka telah menuju ke sebuah lokasi yang tertulis di dalam peta yang mereka gunakan. Untuk mengumpulkan poin itu ada dua cara. Yang pertama adalah dengan merebut gelang peserta lainnya, dan yang kedua dengan cara menaklukkan titik objek yang sudah ditandai di dalam peta ini. Tiba-tiba di tengah pelarian mereka, Andreas meminta kepada Dean untuk bersiap menghalau serangan musuh yang datang kepada mereka. Benar saja apa yang dikatakan oleh Andreas. Terlihat sebuah kapak telah melayang tepat di hadapan mereka. Namun dengan kesigapan Andreas, ia mampu menghindari serangan dadakan yang datang menyerang mereka. Ternyata serangan itu datangnya dari kedua monster yang diutus oleh Kidwell. Sambil tertawa, goblin itu berkata, "Ini sangat menyenangkan, ada dua bocah lagi yang datang ke tempat ini. Tetapi sangat disayangkan serangan dadakan kita belum bisa menghentikan bocah sialan itu." Melihat kehadiran mereka, Andreas bergumam, mereka ini adalah orc dan juga goblin. Apa yang mereka lakukan di pegunungan ini? Apakah mereka dengan sengaja telah mengincarku? Kemudian Andreas mengatakan, kita harus berhati-hati karena kedua monster itu sangatlah berbahaya dan kita telah terjebak di dalam situasi yang buruk. Terlihat Dean begitu terkejut saat melihat beberapa murid lainnya telah terkapar akibat serangan monster itu. Bahkan sebagian dari mereka ada yang sudah mati. Mereka menjadi bertanya-tanya saat mendengar goblin itu yang mengatakan kalau pencarian mereka telah terselesaikan. Mereka menemukan seseorang yang memiliki rambut berwarna hijau seperti yang sudah ditargetkan oleh Kidwell. Lalu Dean memperhatikan kepada Andreas. Ia sangat heran kenapa kedua monster itu telah mengincarnya. Apa yang telah dilakukan Andreas kepada mereka? Saat Andreas yang bertanya apakah mereka telah mengenalnya, sambil tertawa orc itu mengatakan, "Kau tidak usah berpura-pura tidak mengenal kami. Seharusnya kau sudah tahu kalau kami datang ke sini untuk menemuimu. Sesuai apa yang diperintahkan olehnya, kami harus membunuhmu di tempat ini." Dengan santainya Andreas mengatakan, kalau kalian memang menginginkan aku, lebih baik lepaskan para murid lainnya, dan kita akan berbicara di tempat yang lebih tersembunyi. Lalu Andreas meminta kepada Dean untuk menjaga para murid yang terluka dan masih hidup sampai para pengawas datang menyelamatkan mereka. "Kau tidak usah khawatir, aku pasti bisa mengalahkan mereka berdua. Aku tidak ingin bertarung di sini karena di sini masih banyak murid yang terluka." Mendengar perkataan Andreas, goblin itu hanya tertawa. Ia mengatakan, "Apakah kau bodoh? Kau terlalu percaya diri dengan mengatakan bisa mengalahkan kami. Kemanapun kau mengajak pergi, itu tidak akan menjadi masalah. Yang pasti tempat ini akan menjadi kuburanmu." Sambil memperhatikan kepergian mereka, Dean bergumam, apa yang telah dilakukannya? Kenapa ia bertindak seolah-olah ia mampu mengalahkan kedua monster itu hanya seorang diri? Beberapa saat kemudian, mereka bertiga telah sampai di bawah sebuah tebing yang sangat tinggi. Setelah memperhatikan di sekeliling area itu, ia berkata, "Ini adalah tempat yang sangat bagus. Tidak akan ada yang bisa mendengar ketika ia berteriak menemui ajalnya. Yang harus kita lakukan adalah memotong kepalanya sebagai bukti kalau kita telah membunuhnya. Jadi lebih baik kita harus cepat menyelesaikannya karena aku sudah muak mencarinya sejak dari tadi." Terlihat orc itu langsung mengayunkan kampaknya untuk menyerang Andreas. Ia berkata, "Aku ingin tahu seberapa kuat dirimu sampai-sampai orang itu meminta kami hanya untuk menangkap bocah sepertimu."
Setelah berhasil menghindari serangan pertama, lalu ia mencoba untuk menghindari lagi dari serangan goblin yang menggunakan 2 buah belati. Lalu ia menyadari kalau orc itu akan menyerangnya di saat ia sedang terfokus kepada goblin yang merepotkan pergerakannya. Tiba-tiba saja ia sangat terkejut ketika Andreas dengan mudahnya menghalau serangan dadakan mereka. Kau bukanlah seorang penyihir. Mana mungkin seorang penyihir mampu menggunakan pedang di dalam pertarungan? Andreas hanya tertawa. Ia mengatakan, aku tahu siapa kalian berdua. Kalian adalah Gelau dan Mantos. Sebaiknya kalian harus menghilangkan prasangka kalian kepada seorang penyihir yang tidak bisa menggunakan sebuah pedang. Kedua monster itu tidak menyangka kalau Andreas telah mengetahui nama asli mereka. Sambil menggunakan kekuatannya, ia kembali berkata, akan aku beritahu setelah kau mengatakan siapa orang yang telah mengirim kalian untuk menangkapku. Ternyata Andreas langsung memanggil Taimur dan juga Nickel secara bersama-sama. Ia kembali berkata, meski kalian tidak ingin buka mulut siapa orangnya, asal kalian tahu cepat atau lambat kalian akan mengatakannya. Terlihat kedua monster itu begitu panik. Dasar bajingan, karena situasinya menjadi buruk, kita telah dibodohi oleh Kidwell. Mereka tidak mengatakan kalau bocah ini sangatlah berbahaya. Kemudian Andreas menyadari kalau orc itu telah menggunakan sepasang sarung tangan. Lalu ia melemparkan pedangnya kepada Nickel dan ia meminta kepada mereka berdua untuk tidak melakukan apapun, terkecuali kedua monster itu melarikan diri. Maka mereka boleh menebas kedua monster itu. Merasa terhina dan tidak terima apa yang dikatakan oleh Andreas, orc itu langsung berlari sambil mengepalkan tinjuannya. Dasar bocah sialan, kau pikir ini sudah berakhir? Aku akan membunuhmu dan melepaskan semua tulang-tulangmu. Andreas bergumam, aku akan mencoba menggabungkan skill bertarungku ketika aku masih menjadi Makoto Kaneshiro dengan skill bertempurku. Dan setelah menangkis pukulan itu, ia langsung memutar badannya untuk menendang orc itu. Tidak hanya sampai di situ saja, ia melihat kalau sang goblin mencoba untuk menusuknya dengan sebuah belati. Ia pun langsung menangkisnya dan mengambil alih belati itu. Ia berkata, aku akan mengajarkanmu bagaimana cara menggunakan belati dengan benar. Terlihat goblin itu sangat berusaha untuk menghindari serangan cepat Andreas. Yang bisa ia lakukan hanyalah bertahan dari serangan itu. Sekuat apapun ia mencoba untuk menahannya, akan tetapi tetap saja ia tidak mampu menghindari pergerakan tarian belati Andreas. Lalu di saat pertahanan goblin itu telah terbuka dengan sangat kuat, Andreas langsung menendangnya sehingga membuatnya terlempar jauh dan tersungkur. Kemudian Andreas mengalihkan pandangannya kepada orc itu. Ia berkata, apakah kalian sudah merasa lelah dengan permainan ini? Jangan bilang kalau kekuatan kalian hanya sampai di sini. Di dalam hatinya ia berkata, ini sangat mengesankan. Aku masih bisa menggunakan teknik bertarungku sama seperti ketika aku masih menjadi seorang pasukan khusus. Tetapi aku sangat kasihan kepada Nickel dan juga Taimur. Mereka belum mendapatkan kesempatan untuk bermain-main melawan kedua monster itu. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.